Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari seseorang sejak kecil secara ilmiah dan banyak menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Untuk itu, pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Dari beberapa contoh tersebut, untuk satu daerah saja sudah ada beberapa banyak bahasa daerah. Lalu, bagaimana dengan daerah lain? Tentu masih banyak lagi. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi per tahun 2020 ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan mengamanatkan agar bangsa Indonesia mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Pengutamaan bahasa Indonesia adalah untuk menjaga NKRI dan kebinekaan kita. Bahasa adalah produk besar negara kita. Jaga betul bahasa negara kita. Simbol negara kita yang satu ini jangan diganggu oleh siapapun juga. Kemudian, kuasai sebanyak mungkin bahasa asing, karena itulah yang menjadikan daya saing bangsa semakin tinggi. Apabila orang Indonesia mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, bertanggung jawab dalam melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing, maka SDM Indonesia akan unggul ke depannya. Perayaan Hari Bahasa Ibu untuk Indonesia sangat penting maknanya. Oleh karena itu, Badan Bahasa dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU bekerja sama untuk merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan Hari Bahasa Ibu pada tanggal 21 Februari. Penetapan ini dianggap sangat penting karena dapat menjadi tonggak kesadaran setiap bangsa untuk menjaga bahasa ibunya kepada generasi penerus pada setiap bangsa. Menurut hasil sensus penduduk dari BPS tahun 2010, penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun yang masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari sebanyak 79,5%. Akan tetapi, dalam konteks sosial budaya di Indonesia, konsep bahasa ibu ini tidak serta-merta dan secara sederhana dapat dilihat dari pemakaian bahasa sehari-hari di rumah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan fungsi bahasa daerah serta perlindungan bahasa dan sastra. Berdasarkan pembelajaran yang baru saja kita pelajari, maka lestarikanlah bahasa daerah sejak dini dari lingkungan terkecil. Karena penggunaan bahasa daerah dapat meningkatkan toleransi budaya. Seseorang yang menguasai bahasa daerah tentu harus memiliki sifat toleransi terhadap orang lain di luar sukunya, agar tidak timbul perpecahan di masyarakat. Karena dengan menguasai bahasa daerah lain, seseorang juga belajar untuk memakai keragaman dan bisa menerima perbedaan